Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Palembang, dan kali ini kami akan menampilkan demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam. Ya Pak Dian, silakan duduk. Terima kasih Pak Nopri. Apa kabar Pak Nopri? Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana kabar Pak Dian? Alhamdulillah sehat Pak Nopri. Alhamdulillah. Oh iya Pak Dian, saya dengar nanti akan melaksanakan proses coaching ya terhadap siswanya. Betul Pak Nopri, hari ini rencana setelah sholat subuh mungkin saya akan memanggil siswa Iku, salah satu siswa kita kelas 82. Tadi sudah janji katanya mau menemui saya di ruang. Oke Pak Dian. Jadi sebelum Pak Dian melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, nanti pada saat coaching, saya akan mengamati proses berjalannya coaching Pak Dian ya. Yang saya perhatikan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh kunci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Dian ajukan atau belum. Kemudian juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah Pak Dian, sebelum dilaksanakan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Dian kembangkan di proses coaching nanti? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi ini, secara spesifiknya Pak, yang mana yang ingin Pak Dian kembangkan kepada coaching? Yang secara spesifik itu ada dua. Yang pertama yaitu kehadiran penuh dalam sesi coaching tersebut antara saya dengan siswa. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan siswa. Oke Pak Dian. Baik Pak Dian ya, untuk terakhir ya, pertanyaan terakhirnya, indikator ketercapaian dari tujuan coaching nanti kira-kira apa yang diinginkan Pak? Indikatornya dalam pelaksanaan coaching ini diharapkan siswa tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Oke Pak Dian, saya rasa cukup Pak Dian ya. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar, apa yang diinginkan tercapai. Nanti setelah selesai, ketika proses saya akan mengamati, dan setelah selesai Pak Dian, kita bisa bercerita kembali mengenai hasil dari coachingnya ya Pak Dian ya. Oke, selamat melakukan coachingnya Pak ya. Oke, sama-sama Pak. Izin Pak Nopri. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Dian. Pak. Duduk. Oke, makasih Pak. Saya lihat Niko hari ini nampaknya sedih. Iya Pak, Niko ini ada masalah Pak. Apa yang dapat kita yang bisa kita bicarakan? Iya Pak, kita kan ada kelompok nih Pak ya. Kita ada berenam kelompok. Nah, kita ada masalah dengan Andi. Andi ini sekarang tidak aktif lagi di kelompok kita. Itu Pak. Dari pembicaraan kita nanti, apa yang kita harapkan? Ya, pengen si Niko sih ada solusi Pak untuk memecahkan masalah kami gitu Pak. Sehingga Andi dapat aktif kembali di kelompok seperti biasa. Oh, jadi ada solusi ya? Iya Pak. Baik Niko, tadi Niko berbicara bahwa ada masalah. Bisa diceritakan? Iya Pak. Masalahnya. Begini Pak ceritanya. Kemarin kan ada diskusi kami nih Pak ya.
ada buat tugas di kelompok. Nah, ketika minta pendapat, si Andi ini berpendapat di kelompok kami Pak, tapi dasar kaminya tidak memperhatikan pendapat Andi, kami cuek, kami diam, sehingga Andi merasa tersinggung, dia merasa tidak dihargai kehadirannya, sehingga dia sampai sekarang dalam diskusi dan membuat tugas pun dia diam saja, dia tidak mau lagi bergabung, tidak mau lagi aktif seperti itu. Oh, jadi karena Andi tadi berbicara, berpendapat dalam berdiskusi dan kalian itu tidak menanggapi. Iya Pak, benar. Jadi dia tersinggung. Singgung. Jadi dalam kegiatan selanjutnya berkelompok Andi itu menjadi aktif. Tidak aktif lagi Pak. Jadi kami terpecah belah gitu. pecah belah gitu ya. Iya. Ya, dari percakapan kita ini apa yang diharapkan nanti? Saya mengharapkan ada solusi Pak dari permasalahan kami ini agar bisa Andi itu dapat aktif di kelompok kami lagi seperti biasa. Baik, Niko. Menurut Niko nih, dari poin 1 sampai 10 bagaimana suasana atau angka ketentraman kelompok kalian? Dari 1 yang sangat Nilainya ya Pak ya, nilainya nilai dari kelompok 1 yang kami sangat ya. tidak Iya, iya. aktif, yang sampai 10 yang sangat aktif kompak. Kalau kondisi awalnya sih kami bisa 9, tapi sekarang ini kayaknya kekompakan kami itu menjadi nilainya 4 karena kami sudah terpecah belah. Semuanya jadi terkendala Pak dengan tidak adanya aktifnya si Andi. Jadi masing-masing anggota kelompok lain itu bagaimana? Apakah sama? Kalau kelompok lain mereka aktif. Nah, karena lihat kelompok lain aktif, kami merasa tidak aktif, sehingga kami terasa salah sendiri di kelompok kami Pak. Jadi merasa berbeda sendiri di kelompok mereka aktif semua, kami sendiri yang tidak aktif, sehingga terpecahlah kelompok kami itu. Harapan Andi nih dari poin yang 4 tadi, kira-kira dari poin 1 sampai 10 berapa keaktifan kelompok atau kekompokan kelompok Andi yang ini? Ya kalau Niko pengen nilainya itu antara 8 sampai 10 Pak, minimal 8 ya Pak. Niko harapkan kelompok aktif kelompok kami 8 karena mulai mudah-mudahan nanti meningkat jadi 10 kan Pak ya gitu. Sebelumnya ada untuk apakah ada rencana atau tindakan yang pernah dilakukan untuk kelompok ini biar aktif? Kalau sebelumnya ada Pak, tapi masih belum maksimal. Kenapa itu? Ya karena mungkin usahanya belum maksimal, Andi juga masih diam terus. Andi masih diam. Untuk langkah ke depan nih, Rencana. 2 hari ke depan, Rencananya ya Pak? ada rencana? Ada Pak rencana saya. Saya punya rencana ingin kelompok kami menjadi aktif kembali. Saya ingin ngajak saya Niko ingin nemuin Andi agar bisa kembali aktif seperti itu Pak. Oh, jadi rencananya Niko untuk berbicara Langsung mata iya. kepada Andi, menjelaskan apa permasalahannya sehingga kita ini tidak kompak ya, cari tahu penyebabnya kepada Andi ya. Iya, Pak. Dari perencanaan Niko tadi ya, apakah ada pihak-pihak yang akan dilibatkan? Iya Pak, ada Pak rencananya. Niko kan tidak sendiri di kelompok kan, di kelompok Niko kan ada 6 nih Pak ya. Ada Niko dan 4 lagi kawan, ada Andi dan 4 lagi kawan Niko gitu nah kan. Nah yang 4 ini rencananya Niko ajak nemuin si Andi gitu Pak, minta maaf gitu, untuk bisa bersilaturahmi, bisa kompak, bisa akrab gitu. Terus dalam diskusi bisa hidup diskusinya, dalam menyelesaikan tugas bisa cepat gitu. Oh, jadi permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara Niko berbicara kepada Andi dan juga akan mengajak teman-teman Iya benar. Mencari Solusi. penyebab atau permasalahannya kenapa Andi itu tidak mau bergabung, tidak mau aktif, gitu kan? Jadi menurut Niko nih, kapan akan dilaksanakan? Iya Pak rencananya sih pengennya Niko sih hari Jumat. Hari Jumat. Karena Jumat kan hari bayar Pak ya. Betul. Boleh tak Pak kira-kira? Hari Jumat sih bagus gitu, tapi kan kita kan diajarkan kalau kita berselisih paham atau tidak enak dengan orang atau kita merasa bersalah,
kita harus cepat-cepat mengatasi masalahnya, kita cepat mencari solusinya dari permasalahan itu. Atau kalau kita bertengkar dengan orang, kita harus jangan sampai bertengkar dan harus membina hubungan baik kembali. Jadi kalau gitu harus cepatnya Pak ya. Betul. Nanti kalau gitu besok boleh nggak Pak? Bagus sekali. Berarti kalau besok boleh, berarti nanti malam Niko hubungi kawan-kawan Niko ya Pak ya. Biar besok nanti saya akan temui bersama kawan-kawan, nemui Andi untuk minta maaf untuk cari solusinya. Ya, betul sekali Niko. Bagus rencana Niko, Pak sangat mengapresiasi dari solusi yang Niko akan. Selamat siang Pak Dian. Selamat siang. Wah, mukanya cerah nih. Alhamdulillah. Tadi sudah melaksanakan coaching Pak. Betul, tadi sudah melaksanakan coaching, sudah sholat zuhur tadi. Bagaimana Pak hasilnya Pak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Siswa Niko dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Alhamdulillah. Oh iya Pak Dian, tadi saya juga mengamati proses coaching yang Pak Dian lakukan bersama Niko si coaching ini ya. Ada beberapa catatan yang saya buat, di mana ketika proses coaching yang Pak Dian lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga Pak Dian terlihat sudah menanyakan tujuan si Niko datang menemui Pak Dian ya. Kemudian juga si coach ini sudah mampu mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Pak Dian yang berikan kepada si Niko ini juga dapat memancing dan mengembangkan potensinya sehingga ia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah Pak Dian, dari prinsip coaching sendiri saya perhatikan untuk kehadiran penuh, saya lihat Pak Dian sudah melaksanakannya dengan baik karena terlihat Pak Dian tadi fokus mendengarkan, memberikan pertanyaan dan juga tatapannya kepada Niko juga fokus ya. Kemudian mendengarkan secara aktif, semua keluh kesah si Niko tadi didengarkan dengan baik. Kemudian prinsip yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Sesuai dengan permasalahan Niko tadi sudah dilaksanakan sehingga Niko menemukan solusinya sendiri. Nah itu kegiatan yang luar biasa yang Pak Dian lakukan. Mudah-mudahan Pak Dian sukses terus untuk berikutnya Pak ya. Dan juga selain kepada siswa bisa juga melakukan kepada guru-guru yang lain ya. Amin. Terima kasih. Terakhir Pak Dian sebelum menutup kegiatan coaching hari ini ya. Saya mau bertanya ke Pak Dian, kira-kira setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Pak kembangkan terhadap proses coaching? Kedepannya mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan memperdalam proses coaching itu dengan menggunakan alur Tirta agar permasalahan siswa itu dapat terselesaikan dengan cepat, solusi dari permasalahannya dapat terjawab. Oke Pak Dian, semoga sukses dan berhasil Pak ya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Nopri. Sama-sama Pak. Oke, sukses selalu. Terima kasih. Saya Oke. mundur Pak ya. Siap. Untuk Oke. masuk ke kelas kembali.